istilah-istilahnya tadi itu sudah betul. Ya, misalnya melakukan pendampingan. Nah, itu jelas apa namanya langkah-langkah strategis yang dilakukan itu jelas. Melakukan pengawasan, kemudian memfasilitasi ya bisa dalam bentuk memberikan akses kepada sarana prasarana yang dibutuhkan, kemudian surat menyurat yang dibutuhkan, kemudian bahan-bahan yang ada di universitas yang dibutuhkan begitu ya. Nah, itu ini merupakan langkah-langkah yang strategis yang dilakukan dalam untuk mencapai lektor peningkatan, ya peningkatan pengusul bulan tadi itu. Ya, maksudnya pengawasan atau ini ya begitu Pak ini kembali. Baik, makasih Pak Hadi. Terima kasih Pak Hambali. Untuk memasuki sesi selanjutnya, tadi kita ngobrol-ngobrol yang sangat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Hadianto yang bersedia untuk lebih jauh memeriksa Renstra yang lain. Mungkin masing-masing satuan kerja mempunyai pekerjaan yang berbeda, dan pagi ini kita akan bicara apa yang dikerjakan oleh Pak Sunarwali, LIP, ya, lembaga yang mengurus kepastian, kalau saya menyebutnya itu dasar Unuja Bapak, Trilogi dan Pancaksadara. Nah, itu tidak hanya dari segi konsep sebenarnya, tapi juga dari segi perilaku. Misalnya bagaimana furudul ainiyah, hal-hal yang harus dipahami dan dilakukan oleh santri terkait dengan kewajiban agama dasar itu betul-betul dihayati dan diamalkan. Kemudian Pak Hadianto, Pak Husnul juga fokus kepada peningkatan kemampuan baik lunak maupun keras, soft skill maupun hard skill dari mahasiswa yang tinggal di Komas, Bapak, Pondok Mahasiswa. Jadi saya melihat bahwa pembelajaran di universitas itu membayangkan 24 jam, dan ini penting karena akan menjadi potret mahasiswa muda yang menurut saya beda dengan yang lain. Mungkin di sini bisa kita lihat bersama nanti ketika Pak Usman Wali menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh ini. Dipersilakan Pak Usman Wali. Terima kasih Pak Saida. Pak, saya terdengar nggak Pak? Ya, terdengar ya. Di tahun 2015 yang lalu saya biasa dipanggil Pak Muali. 2016 jadi Pak. Tahu itu teman-teman yang menjadi. Kebetulan seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, Prof, bahwasanya lembaga integrasi kurikuler yang biasa disebut dengan LIK telah mengalami 2 kali yang kami terakhir saya di lembaga. Suara saya terdengar, Prof? Terdengar, Bapak. Jadi di Agustus 2022 kemarin saya ditugaskan untuk mengelola lembaga integrasi kurikuler. Atas dasar itu maka kami juga melakukan beberapa perubahan-perubahan yang menurut kami cukuplah gitu ya. Karena kami memandang bahwa kami telah berjalan sebagaimana Renstra yang telah disusun oleh pimpinan sebelum. Mohon izin Pak untuk share screen terkait dengan Renstra kami. Sebagaimana yang telah dijelaskan kemarin-kemarinnya bahwasannya
Lembaga integrasi kurikuler juga memiliki kewajiban untuk menyusun Renstra yang merupakan turunan dari rencana strategis dari Universitas Nurul Jadid. Di sini kami memiliki Renstra dengan ketebalan 35 halaman. Pertama kami buat sampul, yang kedua adalah legal formal atau surat keputusan pengesahan begitu kepala kali sebelumnya di tahun 2018 kemarin, di mana kami menetapkan sementara ini ada 4 peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari dari penyusunan Renstra. Kemudian juga kami berpedoman pada penyelenggaraan pendidikan di Universitas Nurul Jadid, kemudian Renstra dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya kami juga buat kata pengantar. Renstra ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa bagian, memiliki 7 bagian, 4 bagian, di mana kami bagi menjadi beberapa bab, yaitu pendahuluan, kemudian visi, misi, dan tujuan, kemudian arah kebijakan, strategi, dan kinerja, yang terakhir adalah penutup. Di pendahuluan ini kami cantumkan yang awal adalah latar belakang. Pada awal latar belakang ini kami mencantumkan visi dari Universitas Nurul Jadid, di mana visi itu juga merupakan cita-cita dari cita-cita dari Universitas Nurul Jadid yang mengusung 2 falsafah fundamental pesantren Nurul Jadid, yaitu trilogi dan panca kesadaran satu. Ini sangat relevan dengan tupoksi kami di lembaga integrasi kokurikuler. Kemudian kami juga mencantumkan misi dari visi sebelumnya, kemudian kami cantumkan juga tujuannya. Jadi ada 5 misi di sini, terus kemudian karena ada 5 misi, maka Universitas Nurul Jadid juga memiliki 5 tujuan. Kemudian dari visi, misi, dan tujuan Universitas Nurul Jadid itu kami coba untuk kembangkan, kami breakdown kembali agar kami tahu bahwa lembaga integrasi kurikuler itu memegang peranan sentral dalam menjamin mutu keagamaan Islam bagi seluruh sivitas akademika di Universitas Nurul Jadid. Itu merupakan yang disampaikan Pak Saida tadi, merupakan tugas pokok fungsi kami, Pak, sebagai lembaga integrasi kurikuler. Integrasi merupakan perpaduan kokurikuler dalam materi-materi pengayaan. Basisnya adalah basis pengayaan. Singkatnya adalah lembaga integrasi kurikuler ini merupakan lembaga yang menjembatani antara perpaduan atau integrasi kurikulum pesantren Nurul Jadid dengan kurikulum pada masing-masing prodi di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Kami memiliki 23 program studi, tidak salah 23 program studi di Universitas Nurul Jadid, di mana kami juga mengusung kurikulum pesantren yang memuat tentang 4 hal, yaitu furudul ainiyah, baca Al-Quran, kemudian kepesantrenan dan aswaja. Keempatnya itu kami breakdown menjadi kurikulum keagamaan untuk bisa diberlakukan bagi seluruh sivitas akademika di Universitas Nurul Jadid termasuk mahasiswa. Kemudian di latar belakang ini kami menyampaikan atau kami memaparkan alasan-alasan apa bagaimana lembaga integrasi kurikulum ini ke depannya dalam 5 tahun mendatang. Jadi perlu Prof. Adi tahu bahwa Renstra ini berlaku mulai 2018 hingga 2022. Renstra ini sudah kami susun, kami masih menunggu dari pihak universitas untuk 2023 hingga 2027. Kemudian kami juga melihat bahwa ada pertanyaan besar begitu. Kami melihat bahwa ada pertanyaan, kenapa seberapa penting sih, gitu, seberapa sentral sih penjaminan mutu keagamaan Islam bagi seluruh sivitas akademika. Kami melihat bahwa hal ini memiliki potensi dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
yang merupakan bagian penting dan strategis dalam pembangunan nasional yang diukur melalui Indeks Kesalehan Sosial. Di KS ini kami breakdown dari rencana strategis Kementerian Agama Republik Indonesia untuk 2015 hingga 2019 kemarin. Kemudian termasuk di dalamnya kami paparkan beberapa data-data yang lagi-lagi kami breakdown dari strategi Renstra atau rencana strategis Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian di bawahnya kami juga membreakdown dari beberapa kutipan-kutipan yang ada di rencana strategis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti, termasuk juga didasmen, karena kami juga paham bahwa input kami adalah mahasiswa-siswa, calon mahasiswa yang berangkat dari menengah atas, SMA, aliyah, dan SMK. Nah, kemudian kami paparkan juga landasan yuridis dalam penyusunan Renstra. Kami memiliki 11 peraturan dan perundang-undangan, termasuk juga beberapa kebijakan-kebijakan di Universitas Nurul Jadid yang kami paparkan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 hingga 2025, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, kemudian Peraturan Pemerintah PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, kemudian Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015 hingga 2019, kemudian Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2020-2024. Sebagaimana yang telah saya sampaikan kemarin, bahkan sempat saya tanyakan, Prof, bagaimana jika ada perubahan kebijakan kaitannya dengan penyusunan Renstra, maka yang sudah disampaikan Prof kemarin bahwa kami sudah mengakomodir 2 landasan yuridis dari Kementerian Agama yang ada perubahan di tahun 2015 hingga 2019 terkait dengan Renstranya, kemudian 2020 hingga 2024. Dan muncul pertanyaan, kenapa harus Kementerian Agama? Karena memang lembaga integrasi kurikuler juga merupakan merupakan lembaga yang mengawal terkait dengan standarisasi keagamaan bagi seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas Jadid. Oleh karena itu, kami juga mengacu pada rencana strategis dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian kebijakan-kebijakan internal kami di UNUJA dan di Nurul Jadid, ya, yaitu surat keputusan Yayasan Nurul Jadid tentang statuta Universitas Nurul Jadid. Kemudian kami juga mengacu pada penetapan RIP atau Rencana Induk Pengembangan UNUJA tahun 2018 hingga 2022, dan yang terakhir adalah penetapan rencana Renstra Universitas Nurul Jadid tahun 2018-2020. Kemudian berikutnya adalah dasar kebijakan pengembangan. Kami juga mengadaptasi dari kami juga menurunkan dari kebijakan-kebijakan, salah satunya adalah rencana strategis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristekdikti. Kemudian juga kami mengacu pada rencana strategis Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satunya adalah upaya peningkatan pemahaman dan pengenalan ajaran agama dilakukan dengan menyebarluaskan pesan-pesan keagamaan dan praktik beragama yang mencerahkan kehidupan dilakukan oleh penyuluh agama dari rencana strategis dari Kementerian Agama. Tokoh agama, rohaniawan, dan tokoh masyarakat. Peran lembaga pemerintah dan seterusnya, Prof. Jadi nggak mungkin kami bacakan karena memang agak banyak. Kemudian mulai tahun 2009 telah dirilis program-program pengarus utamaan moderasi beragama. Ini merupakan salah satu tema yang lagi gencar-gencarnya diangkat oleh Kementerian Agama. Itu kami akomodir untuk kemudian kami masukkan dalam rencana strategi. Harapannya akan nanti standarisasi mutu keagamaan dari seluruh
kualitas akademika di lingkungan Universitas Jadid itu juga searah dengan kebijakan-kebijakan yang di Kementerian Agama. Terus kemudian ini kami juga tampilkan beberapa tabel yang melatar belakangi dari penyusunan Renstra Lembaga Integrasi Kokurikulum untuk 2018-2020. Kemudian, nah dari beberapa landasan yuridis dan beberapa latar belakang itu, kami munculkan potensi dan permasalahan. Untuk potensi dan permasalahan kami angkat menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran keagamaan Islam. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan keagamaan. 3 bagian dari untuk menganalisis, untuk kami jadikan bahan sebagai bahan analisis SWOT. Mulai dari peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran keagamaan Islam. Untuk potensinya, yang pertama, peran yang telah dilakukan oleh mahasiswa, santri maupun alumni sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama itu kami cukup efektif. Kemudian tantangannya adalah bermunculan berbagai platform digital untuk pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyebaran pesan-pesan keagamaan yang diterapkan guna memperluas jangkauan informasi bernilai positif, terutama bagi kaum milenial. Kemudian pembiasaan nilai untuk potensinya adalah pembiasaan nilai-nilai pesantren dalam mewujudkan nilai kesadaran terbukti memberikan pengaruh signifikan. Sehingga perlu pelestarian tradisi pesantren terhadap mahasiswa, terutama dalam konteks internalisasi nilai-nilai furudul ainiyah, baca Al-Quran, aswaja, dan pesantrenan. Serta kami tambahkan juga, Prof, di 2022 ini adalah literasi dan tafsir Al-Quran maupun kitab klasik khas pesantren sebagai tambahan pengetahuan. Kemudian tantangannya adalah pembelajaran keagamaan Islam lebih difokuskan pada kepedulian sosial, etika di ruang publik, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan pada negara. Kemudian berikutnya adalah penyebaran pesan-pesan keagamaan Islam oleh para tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat memberikan kontribusi yang berarti. Kondisi faktual ini dapat menjadi alternatif dalam mengatasi keterbatasan jumlah mahasiswa maupun alumni perguruan tinggi dengan kompetensi keagamaan handal yang dimiliki suatu institusi pendidikan. Tantangannya adalah berkembangnya berbagai media sosial seperti televisi, Instagram, internet, koran elektronik yang memberikan peluang untuk pengembangan jalur media komunikasi yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan perluasan jangkauan dan promosi pesan-pesan keagamaan. Kemudian peluangnya adalah, berikutnya adalah pemerintah memberikan perhatian yang sangat tinggi dalam penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Ini ditunjukkan pada penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang dilakukan dalam skala regional, nasional maupun internasional. Dan tantangannya adalah beragam kegiatan keagamaan yang lahir dan berkembang di masyarakat dapat menjadi instrumen untuk membangun jalinan interaksi sesama anak bangsa serta meneguhkan sikap toleransi beragama. Melalui sarana tersebut, harapannya adalah menyemai solidaritas kolektif di lingkungan masyarakat. Selain itu dapat pula menjadi ajang kompetensi yang memunculkan semangat sportivitas baik melalui ajang lomba di tingkat nasional maupun internasional. Sebenarnya pada yang nomor 4 ini ada dua tantangan, Prof, tapi kami jadikan satu. Yaitu yang pertama tadi, kemudian kami pisah dengan kata selain itu. Nah, ini kelemahannya. Yang pertama adalah model penyebaran pesan keagamaan Islam dilakukan selama ini masih bersifat konvensional, mengandalkan pertemuan tatap muka yang membatasi cakupan kelompok sasaran, artinya tidak menyebar luas secara umum, hanya beberapa skup saja atau ruang lingkup saja, ruang lingkup tertentu saja. Kemudian ancamannya atau masalahnya adalah membaca kompetensi pengajar agama dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
kami maksudkan dengan pengajar agama adalah mereka-mereka yang menyebarkan sikap keagamaan Islam di masyarakat. Kemudian termasuk dalam menggunakan platform digital. Kelemahan dalam menggunakan pedagogi dan metode motivasi pembelajaran oleh kami dapat menyebabkan ketertinggalan dalam menangkap ceruk pasar dakwah keagamaan atau bahkan dapat berakibat pada penyampaian materi yang tidak otoritatif dan tidak maksimal. Kemudian kelemahan berikutnya adalah arah pembinaan masih fokus pada ritual keagamaan. Materi pembelajaran kesalahan sosial belum banyak menjadi fokus pembelajaran agama, bahkan materi bidang furud lainnya sebagai bidang paling besar sekalipun belum banyak mendapat fokus penyebaran pesan-pesan keagamaan Islam. Maka dari itu ini perlu bagi kami untuk kami angkat di sini. Kemudian materi penyuluhan dengan nilai kesalahan sosial yang tidak seimbang akan menyebabkan konten dakwah keagamaan yang kering dan tidak sesuai dengan semangat zaman global ini. Dan yang ketiga adalah belum adanya sistem pengendalian dan monitoring dalam penyiaran pesan-pesan keagamaan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat diatasi sejak dini. Kemudian yang ketiga adalah belum adanya standar kompetensi yang ditetapkan bagi pengajar dan tokoh-tokoh agama dapat berakibat pada rendahnya kualitas konten pesan keagamaan yang selanjutnya berakibat pada pendangkalan dalam keagamaan. Yang terakhir adalah adanya kegiatan keagamaan yang terkadang disalahgunakan untuk kepentingan lain termasuk kepentingan politik. Kegiatan keagamaan yang melibatkan umat secara massal yang kurang terkendali dapat menimbulkan konflik atau kerusakan dalam. Dan yang keempat, masih ada kegiatan keagamaan yang mengarah pada penyimpangan dan konservatisme ajaran agama yang mengarah kepada eksklusivisme dan ekstremisme agama. Dan berikutnya, Prof, yang kedua adalah peningkatan kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Potensinya adalah pelaksanaan reformasi birokrasi pada satuan kerja di UNUDA sudah berjalan dengan baik. Tantangannya adalah karena sentralistik, cakupan pembinaannya mencapai seluruh satuan kerja yang tersebar di institusi pengelola. Dalam hal ini Universitas Nurul Jadid. Lingkup pengawasannya pun menjadi sangat besar. Dari itu mungkin akan diperlukan beberapa tambahan sumber daya untuk mengisi ruang-ruang kosong karena cakupannya sudah mulai meluas. Kemudian dalam pengelolaan data di Universitas Nurul Jadid sudah digunakan teknologi dan informasi era 4.0 secara parsial pada masing-masing satuan kerja. Kemudian tantangannya adalah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kemutakhiran data yang dikumpulkan serta mengintegrasikan data yang ada. Kemudian potensi yang ketiga adalah penerapan zona integritas dan budaya kerja yang semakin baik merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan informasi birokrasi. Tantangannya adalah menjadi kinerja dan merit system yang selaras antara komponen pengambil kebijakan hingga kelompok kerja teknis dilakukan dalam upaya perbaikan kerja. Kelemahannya adalah sistem komunikasi dan koordinasi pelaksanaan informasi birokrasi di UNUDA yang tepat belum diformasikan. Maksud saya diformulasikan. Kemudian ancamannya adalah dengan kompleksnya jumlah satuan kerja, proses koordinasi reformasi birokrasi belum diikuti keterlibatan pimpinan secara komprehensif. Yang kelemahan yang kedua adalah koordinasi, sinkronisasi, kemutakhiran data masih lemah. Dan data yang dikumpulkan terjadi duplikasi karena program aplikasi yang digunakan bervariasi sehingga susah untuk diintegrasikan. Yang kemarin yang sudah kita bahas, mungkin juga di tempat juga sudah disampaikan bahwa ada begitu banyak aplikasi, itu juga sama dengan yang kami alami di sini. Tapi saat ini kita sedang mencoba sepertinya untuk mengintegrasikan aplikasi atau sistem yang sudah ada. Kemudian belum memiliki strategi komprehensif dalam menerapkan nilai-nilai budaya kerja. Dan ancaman berikutnya adalah belum maksimal upaya yang dilakukan untuk mendorong perubahan secara nyata penerapan budaya kinerja, terutama satuan kerja di daerah-daerah. Maksud kami adalah hal yang paling teknis. Kemudian pemahaman pegawai Universitas tentang manajemen risiko dan pengendalian intern sehingga masih terjadi penyimpangan kerja secara yang kedua manajemen risiko dan pengendalian intern perhatian itu merupakan bidang yang kedua, Prof. Dan yang berikutnya adalah peningkatan akses pendidikan umum berciri khas agama dan pendidikan agama. Potensinya adalah UNUJA sebagai penyelenggara pendidikan umum berciri khas pesantren turut membantu penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun.
Kemudian dia belum menjamin akses di tingkat wajar dengan KIP. Yang sudah berjalan 2 tahun ini, beberapa 3 tahun terakhir. Kemudian pemerataan layanan pendidikan berkualitas sudah dilakukan melalui pendidikan keagamaan, baik melalui keterlibatan dalam maupun di luar pesantren. Dan tantangannya adalah peningkatan kesiapan belajar siswa prasekolah di pesantren. Kemudian potensi yang berikutnya adalah pendidikan keagamaan yang berciri pesantren telah menjangkau semua lapisan masyarakat. Yang 3, memperoleh pendidikan yang berkualitas melalui berbagai model pembelajaran di pesantren. Yang terakhir adalah peran pesantren sebagai lembaga pendidikan telah banyak berperan dalam menuntaskan wajar Dikdas 12 tahun melalui PDF atau muadalah dan pendidikan kesetaraan. Dan yang keempat, tangannya adalah pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. 3 fungsi yang harus sejalan. Kemudian kelemahannya adalah rendahnya tingkat kesiapan belajar, readiness student di jenjang sekolah dasar, menengah, dan atas. Dan ancamannya adalah sebagian besar siswa belum sempat memperoleh pendidikan tingkat PAUD, TK, dan SMA. Kelemahan berikutnya adalah sebagian besar madrasah dan pendidikan keagamaan adalah swasta yang ketersediaan dan kualitas sarana prasarana belum cukup memadai. Dan ancamannya adalah kualitas sarana prasarana belum optimal, 70% belum memiliki laboratorium, 68% belum memiliki perpustakaan. Nah, lokasi pesantren berada di daerah terpencil. Kalau kami bukan terpencil sih sebenarnya, tapi di pesisir ya, karena kami dekat dengan laut. Dan sehingga kurangnya akses dan kesempatan waktu yang tersedia. Skema pendanaan APBN ini sebenarnya kami juga mereduksi ini dari rencana strategis Kemenak. Skema pendanaan APBN berbasis mutu dalam pesantren belum ikut sertakan peran dan partisipasi masyarakat. Itu Prof untuk yang bagian pertama. Yang saya lanjutkan, monggo mungkin dari Prof Hadi dan Bapak Ibu yang lain silakan menanggapi dan memberikan beberapa saran serta kritik. Terima kasih. Oke, sebentar ini suaranya saya dengar, tapi agak putus-putus. Kayaknya mungkin internet di tempat saya atau apa. Coba tunggu sebentar, saya ini dulu, saya keluar dulu. Siap, Prof. Biar Ya, silakan. ya saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi mungkin bisa lebih ini. Mohon maaf, Prof. Memang suaranya Pak Cis, Prof, yang putus-putus. Dari suaranya bukan dari mic-nya, Kak. Kalau suaranya Pak Cis memang putus-putus barusan, Pak Cis. Ya, siap. Saya memang agak jauh ini sepertinya, Pak. Kalau suara saya jelas, Pak Cis. Kalau suara saya tidak jelas, berarti memang dari koneksi kita. Ya, jelas, Pak. Merdu banget. Atau mungkin faktor usia ya. Mungkin. Semakin muda seseorang semakin sering Hari keberapa? Ke-7 ini ya? Ya, 7, Pak. Siap, Pak.
Kita masih nunggu Prof. Hadi Pak ya. Pak, Ya, saya ya Pak. betul Bapak. Masih belum join. Siap, siap, siap. Pak Saidah, boleh tanya Pak? Ya, silakan Pak. Atau kalau ada Pak Adli, saya mau tanya. Ini kebetulan saya kan kemarin memang tidak ada, saya tidak mempresentasikan tentang Renstra dari SDM. Kebetulan memang tidak ada Pak. Nah, sekalian diadakan kan, saya menyusun yang 2022 sampai 2020. Nah, kebetulan Renstra Unida yang 2022-2020 belum ada. Apakah boleh langsung merujuk pada RIP? Halo? Halo? Ya Pak. Apakah boleh langsung merujuk pada RIP, Pak? Soalnya kan Renstra yang 2022-2027 yang Unida kan belum ada tuh. Boleh Oh, nggak? Ya menurut saya boleh aja Pak. Ya Pak. Saya coba dulu Pak. Tapi kan baseline Pak ya, sudah ada baseline-nya Pak ya. Baseline ya ada tahun sekarang. Ya. Gak apa-apa Pak. Kita mulai aja untuk nanti dibicarakan dengan Pak Hadi. Sehingga setiap item kita punya restranya. Siap. Iya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Silakan yang hadir mengisi absen. Takut lupa. Pak Hasan. Selamat Pak Hasan. Profesor. Syukuran Pak Hasan. Sebelum jam 12 ini Pak Hasan. Alhamdulillah. Pak, kita itu ada daftar pustakanya, Pak? Ada ya?
Belum masuk ya Pak Adi. Satu. Belum masuk Prof Hadi, Pak. Ya? Belum, nggih? Belum muncul Pak di sini Pak. Oke, betul. Apa karena faktor hujan semalam ya? Katanya semalam hujan sampai pagi Pak. Ya. Padahal kemarin udah sembuh Pak. Iya, flu lagi ya. Oh ya udah masuk ini. Selamat datang Pak Adi. Halo Bapak Ibu, sorry. Kayaknya memang sinyal tadi. Ini mudah-mudahan sudah lebih bagus. Ya, jelas Bapak. Sudah jelas, Pak. Tadi saya restart itu apanya itu? Wifi ID-nya itu. Oke, baik. Tadi sudah di bagian pendahuluan sudah disampaikan, sudah dipresentasikan. Ada di pendahuluan tadi ya visi dan misi tujuan UNUJA. Jadi ini di bawah lembaga integrasi kurikuler ya? Iya Bapak. Kurikuler. Oke, berarti ini kurikulumnya di luar dari kurikulum reguler kan gitu ya? Oke, betul, Bro. Oke, jadi nanti visi dan misi dari universitas, bagian visi dan misi yang ditarik ke dalam co-kurikuler ini, itu yang mana yang berkaitan langsung ya, berkaitan langsung dari visi, kemudian visi dari lembaga ini ya, visi dari lembaga ini ditarik dari visinya UNUJA, dan juga misi, kemudian tujuan. Kalau bisa disandingkan, dia bisa disandingkan ya, boleh disandingkan dalam satu tabel. Tapi kalau mau diturunkan misalnya visi tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk ini misinya UNUJA atau ini Di depan dari kami masih lembaga ya, bukan, Prof, dari UNUJA ya. Oke, jadi nanti misi lembaga, visi misi serta tujuan lembaga lain. oke, nah, itu yang ini. Kemudian apa tadi di bawah itu ada analisis situasi ya, dan situasi enggak tadi itu atau Ada. ya itu ya ini ada datanya data tabelnya apa nih, data capaian Ini kami ambil dari strategis Renstra dari UNUJA ya.
Ya, jadi maksud saya nanti kira-kira kegiatan program yang betul-betul diimplementasikan, dilakukan di bawah lembaga ini, di bawah kurikulum ini saja yang lebih dispesifikkan gitu kan. Jadi nanti kelihatan nanti sumbangan kontribusi dari lembaga ini untuk mendukung visi, misi dan tujuan dari tujuan, sasaran dan target dari UNUJA. Misalnya target UNUJA itu mahasiswa memiliki sertifikat misalnya pelatihan atau sertifikat kegiatan co-kurikuler selama ini ya berapa nanti gitunya targetnya, kemudian kegiatannya juga harus jelas. Tadi menarik tentang indeks kesolehan sosial. Nah ini nanti yang perlu difokuskan ya oleh lembaga ini. Indeks kesolehan sosial itu nanti mengukurnya pakai apa? Indikator-indikatornya, elemen-elemennya, indeks kesolehan sosial itu seperti apa? Misalnya pakai indeks nanti kejujuran, ya mahasiswa itu ya ini IKS ya, disebutkan IKS. Jadi ini lebih jauh lagi nanti apakah dibuat dalam modul bentuk ya implementasi kesolehan sosial, modul, kemudian sistem evaluasinya, elemen-elemennya dan indikatornya. Ini betul, sudah benar, betul yang disampaikan isu-isu tentang politik tadi ya. Nah, jadi sebenarnya saya sendiri karena bukan berlatar belakang agama, mencoba mencari sebenarnya di dalam Al-Quran itu. Makanya di dalam Al-Baqarah itu banyak sekali ayat yang menyatakan bahwa orang yang beriman itu orang yang beriman ya ujungnya itu selalu dibunyikan dengan berbuat kebajikan. Jadi mengakui beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, nanti ujungnya itu berbuat kebajikan. Nah, kebajikan itu banyak dijabarkan lagi ke dalam Al-Quran, ya, ada kejujuran, bersikap baik kepada orang tua, itu saya temukan begitu ya. Jadi kalau tidak berbuat kebajikan, dalam penafsiran saya membaca arti dari Al-Quran itu, maka dia tidak termasuk orang beriman dan bertakwa gitu ya. Orang beriman dan bertakwa, jadi ada yang menodai di situ. Nah, di sini termasuk memang di kesolehan sosial. Nah, itu yang nanti indikator-indikator kesolehan sosial ini lebih diperjelas lagi. Kemudian tadi juga di bagian kelemahan dan kekuatan tadi di bawah itu. Nah, ini ya. Ini SWOT. Ya, SWOT-nya ada potensi permasalahan. Nah, ini kan peran yang telah dilakukan oleh mahasiswa, santri maupun alumni sebagai ujung tombak dalam peningkatan kualitas pemahaman dan pengalaman ajaran agama cukup efektif. Ini ya kekuatan. Oke, kemudian yang kedua tantangannya bermunculan berbagai platform digital untuk pembelajaran jarak jauh online yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif metode penyebaran pesan-pesan keagamaan yang diterapkan guna memperluas jangkauan informasi bernada positif, terutama bagi kaum milenial. Ya, ini bagus ya, ini bagus. Tapi apakah ini tidak
istilahnya apakah tidak dibawa juga oleh fakultas fakultas ini ya, fakultas Agama Islam. agama Islam ya? Kalau agama Islam lebih kami Ya. eh, Jadi mungkin kalau di lembaga ini, di pada kurikuler ini, mungkin agak lebih dispesifikkan berkaitan dengan ini sifatnya lebih kepada pengayaan. pengayaan ya. Jadi mungkin dari situ nanti lebih ke ini ya, platform dalam kita menjadi bagaimana itu diarahkan lebih kepada pengayaan. Berarti mungkin dari segi redaksinya aja nanti yang perlu disesuaikan. Ini kontennya sebenarnya oke, tapi dia kelihatan agak bersinggungan dengan yang misalnya peranan lembaga yang lain. Nah, kalau misalnya bisa melakukan misalnya tadi pengayaan melalui digital ya, tantangannya untuk melakukan digital secara jarak jauh. Jadi itu mungkin lebih tepat. Jadi mungkin ininya aja yang lebih difokuskan ke fungsi lembaga ini gitu. Ke fungsi lembaga kurikuler ini gitu. Kalau kemarin kegiatannya apa saja Pak ini Pak Muali? Oh ya, untuk kegiatan kami ada dari materi agama. Suaranya putus Pak Husnul Mali, Pak Tus. Cek 1, bisa didengar Pak? Oh iya, bisa Bapak. Baru mantap tuh. Oke. Jadi kami kemarin melakukan beberapa pembinaan. Nah, kami sebenarnya memiliki dua bagian, Pak, dalam rangka dua tahapan dalam rangka menjamin mutu keagamaan di Universitas Akademik di Universitas Nurul Jadid. Yang pertama adalah pembinaan, yang kedua adalah uji kompetensi. Pembinaan ini kemarin kami sudah menyasar di awal, kami menyasar teman-teman mahasiswa yang terlibat langsung dengan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Nurul Jadid. Kami juga berkoordinasi dengan pihak pesantren untuk, dalam hal ini yayasan ya, untuk melakukan legalitas atas keterlibatan santri-santri dalam organisasi kemahasiswaan. Jadi bagi mereka yang tidak memiliki dinyatakan lulus berupa sertifikat, kami menyebutnya sertifikat keagamaan sebenarnya, Pak. Ya. Meskipun sebenarnya agama nggak bisa disertifikasi, tapi kami lebih kepada kompetensinya. Jadi bukan agamanya yang disertifikasi, tapi kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa yang akan terlibat langsung dengan organisasi kemahasiswaan. Jadi mereka tidak diperkenankan atau ditunda untuk terlibat dalam organisasi kemahasiswaan sebelum mereka benar-benar dinyatakan memiliki kompetensi unggul dalam bidang keagamaan. Bidang yang kami maksud ada 4, Prof. Ada furudul ainiyah, baca Al-Quran, pesantrenan, dan aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Konten, Prof. Oke, jadi ke ini ya arahnya ke situ. Oke. Ya, yang paling penting itu tadi ya. Jadi tergambar spesifikasinya lebih spesifik pada ciri khas fungsi dari lembaga ini. Kalau ini kan masih kelihatan agak umum masih general, Bro. Ya, masih general. Jadi itu akan lebih dengan timnya nanti lebih spesifik. Jadi kelihatan nanti Pak ini jadi dia ini memang secara keseluruhan ini memang betul sudah ini, cuman belum spesifik saja, belum nampaknya. Mungkin itu Pak Ani. Mungkin kalau timnya ada yang mau menambahkan, silakan. Berapa orang timnya? Kami jadi begini, Bro. Jadi di awal lembaga integrasi kurikuler itu memiliki 9 orang yang membidangi 3 bagian. Yang pertama adalah kendali mutu keagamaan, yang kedua adalah pondok mahasiswa dan mahasiswi atau maskomasi, yang ketiga adalah lembaga kebahasaan.
Kemudian lembaga kebahasaan ini kemudian direduksi kepada lembaga lain, sehingga kami hingga hari ini masih membidangi dua hal. Yang pertama adalah kendali mutu keagamaan, yang kedua adalah penyelenggaraan dan pengelolaan pondok mahasiswa dan mahasiswa atau Pomas-Pomasi. Nah, yang tersisa dari kami sekarang adalah 4 orang, 7 orang. 7 orang ya. Ya. Ya, ya. Oke, kalau ada tanggapan dari timnya yang lain silakan. Kalau tidak boleh dilanjut. Atau mungkin kita beri kesempatan kepada teman-teman yang lain, Prof. Ya, silakan. Monggo silahkan. Saya bisa bertanya Pak Adianto. Ya, silakan Pak. Kalau di Jambi itu tidak ada asrama mahasiswa Pak ya? Jadi mereka memilih kos. Ya, kalau ini ada asrama Pangsapuri 1, tapi itu terbatas untuk mahasiswa yang lolos bidik misi. Oh, iya. Ya, hanya yang lolos bidik misi, mereka menempati itu pun hanya 1 tahun. Iya. Nah, terbatas lebih itu mereka ini kos di luar begitu, banyak ini. Lalu pengelolanya itu di bawah siapa Pak? Mungkin bisa berbagi. Karena kalau sudah diasramakan ada aturan-aturan khusus misalnya Bapak. Dia ini di bawah bagian ini rumah tangga universitas dikepalai oleh kepala asrama. Oh iya. Nah, jadi begitu. Jadi dia ada aturan tersendiri kalau di universitas negeri itu dia nggak boleh berdiri sendiri begitu ya. Jadi harus ada aturan yang harus diikuti. Kalau di swasta mungkin agak lebih fleksibel lah begitu. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin bisa menanggapi sebelum saya lanjutkan ke bab berikutnya. Apa dilanjutkan saja Prof? Mungkin nanti ada barangkali ada tanggapan untuk bisa menyusul Prof. Ya, silakan. Saya lanjutkan. Kemudian di bab berikutnya kami mengambil judul atau bagian yang memuat tentang visi, misi, dan tujuan. Maksud visi, misi, dan tujuan adalah visi, misi, dan tujuan lembaga. Yang pertama, kembali lagi kami memuat visi kelembagaan, visi lembaga dalam ini bukan visi lembaga, visi institusi. Kemudian dari visi institusi ini kami reduksi menjadi ini visi kami menjadi lembaga ya. Ini penyelenggara menjadi lembaga penyelenggara pendidikan mutu keagamaan mahasiswa berkeadaban berlandaskan nilai-nilai trilogi dan pancasadaran pesantren Nurul Jadid dengan basis tata kelola unggul atau good governance tahun 2022. Jadi kalau saya kecilkan, kalau di sini menjadi perguruan tinggi berkeadaban memiliki basis tata kelola unggul, ini dari UNUJA Prof, sedangkan ini dari lembaga. Kemudian berikutnya kami paparkan nilai-nilai dari visi kami, visi lembaga. Di antaranya adalah penjaminan mutu keagamaan merupakan implementasi proses penetapan dan pemenuhan standar mutu keagamaan secara konsisten dan berkelanjutan bidang furudul ainiyah, baca Al-Quran, kepesantrenan, dan aswaja. Nah, jadi ada 4 Prof di sini, 4 kata kunci, yaitu penjaminan mutu keagamaan, berkeadaban, kemudian nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, dan tata kelola unggul. Keempat kata kunci itu juga kami breakdown dari latar belakang yang telah kami sampaikan di atas. Kemudian berkeadaban itu konsep pengembangan pusat-pusat unggulan ilmu pengetahuan di bidang keagamaan Islam dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Dan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid merupakan nilai-nilai fundamental pesantren Nurul Jadid yang meliputi pengamalan trilogi dan pengamalan panca kesadaran, di mana trilogi itu adalah memperhatikan kewajiban fardu ain, mawas diri dengan meninggalkan dosa-dosa besar dan
berbudiluhur pada Allah dan makhluknya. Dan untuk pengamalan panca kesadaran adalah kesadaran beragama, ilmu, berorganisasi, bermasyarakat, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian tata kelola unggul yang bermakna bahwa proses pengelolaan kelembagaan dan kinerja berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, adil, penjaminan mutu, dan relevansi, efektif, dan efisien. Itu adalah mana dari nilai-nilai kata kunci yang ada pada visi kelembagaan. Kemudian misi dari Lembaga Integrasi Kurikuler adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran baik teori maupun praktik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. Ini kami berikan juga dari misi Universitas Nurul Jadid. Kemudian menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. Menyelenggarakan pengertian kepada masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren berjiwa kewirausahaan dan berwawasan, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri untuk mengembangkan pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. Dan menyelenggarakan tata kelola Universitas Nurul Jadid berbasis pada good governance dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, berjiwa kewirausahaan dan berwawasan keindonesiaan. Nah, dari misi UNUJA tersebut, pedoman pada 5 tugas dan fungsinya, maka dirumuskan 5 misi Lembaga Integrasi Kurikuler yang disenakan untuk mendukung capaian pendidikan, bidang pendidikan. Di 5 misi Lembaga Integrasi Kurikuler itu hanya pada bidang pendidikan. Bagaimana dengan sudah ditetapkan dalam Renstra Universitas Nurul Jadid. Jadi kami hanya memiliki satu bidang saja, yaitu pendidikan. Di antaranya adalah menyelenggarakan pendidikan pembelajaran di lingkungan unit kemahasiswaan pondok mahasiswa untuk pengembangan ilmu keagamaan Islam sesuai dengan citra diri dalam nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid. Yang kedua adalah menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan unit kemahasiswaan pondok mahasiswa yang mendukung tercapainya kinerja penelitian dan pengertian kepada masyarakat bidang keagamaan Islam. Kemudian menyelenggarakan uji sertifikasi keagamaan. Ini juga kami masih bahas dataran internal kami terkait dengan uji sertifikasi, Bro. Awalnya menimbulkan multitafsir terkait dengan uji sertifikasi keagamaan ini. Sementara kami masih memasukkan narasi ini, menyelenggarakan uji sertifikasi keagamaan sebagai upaya penjaminan mutu keagamaan berdasarkan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren. Kemudian melakukan kerjasama dengan pihak baik dari dalam maupun luar negeri untuk mengembangkan ilmu keagamaan Islam berdasarkan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid, kemandirian dan kewirausahaan. Menyelenggarakan tata kelola organisasi yang baik dalam mengembangkan ilmu keagamaan Islam berdasarkan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid. Ini kami masih agak rancu, Prof, terkait dengan kewirausahaan di akhir dari misi kami yang keempat, karena kewirausahaan ini sudah ada di LPPK kemarin. Saya juga masih berpikir apakah kewirausahaan akan masuk ke kami atau tidak. Tapi kalau melihat dari Renstra Unija, sepertinya kewirausahaan tidak di ranah kami, tidak di ranah Prof. Kemudian ini tujuannya, Prof. Jadi berdasarkan visi misi Lembaga Integrasi Kurikuler tadi, maka pengelolaan kelembagaan diarahkan pada pencapaian tujuan sebagai berikut. Ada 3 tujuan, Prof. Kenapa hanya 3? Harusnya kan kalau memang ada 5 misi, maka harusnya ada 5 tujuan, karena kami hanya ada di bidang pendidikan saja, Prof. Jadi dari pendidikan itu maka kami merumuskan pencapaian tujuan sebagai berikut. Terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran untuk pengembangan ilmu keagamaan Islam bidang furudul ainiyah, wajah nahdiyah, kepesantrenan, dan baca Al-Quran. Berdirikan nilai-nilai trilogi dan panca kesadaran pesantren Nurul Jadid. Kemudian terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran di lingkungan unit kemahasiswaan pondok mahasiswa yang mendukung tercapainya kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah
laksananya kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mengembangkan ilmu keagamaan Islam berdasarkan nilai-nilai teologi dan banyak kesadaran pesantren menjadi kemandirian dan kewirausahaan. Kemudian sasaran strategis. Jadi dari 3 tujuan itu kami reduksi menjadi beberapa sasaran. Yang pertama adalah tujuan yang pertama tadi terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran untuk pengembangan ilmu keagamaan Islam bidang furu'ul lainnya, aswaja nadiyah, pesantrenan dan baca Al-Quran. Berarti itu kami memiliki 1 sasaran strategi dengan 1 indikator kinerja. Jadi yang ini, Prof. Yang ini tadi. Nah, ini yang pertama ini Prof, dari tujuan itu kami jadikan menjadi sasaran strategis dan indikator kinerja. Sasaran strategisnya adalah mengintegrasikan pendidikan dan pembelajaran yang mengarah pada terbentuknya citra diri sebagaimana dalam trilogi dan banyak kesadaran melalui integrasi kurikulum dan pembelajaran. Indikator kinerjanya adalah persentase mahasiswa yang memiliki sertifikasi kepesantrenan dan keaswajahan. Itu untuk tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, terselenggaranya pendidikan dan pembelajaran di lingkungan unit kemahasiswaan pondok mahasiswa yang mendukung tercapainya kinerja penelitian dan membantu kepada masyarakat, memiliki 1 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja. Di mana sasaran strategisnya adalah peningkatan kualitas dan daya saing lulusan agar terserap di dunia kerja dan berwirausaha. Kemudian indikator kinerjanya jumlah mahasiswa sebagai anggota aktif Pomas dan Pomasi, pondok mahasiswa dan pondok mahasiswa. Kemudian indikator yang kedua dari sasaran strategis ini adalah jumlah mahasiswa pondok mahasiswa dan pondok mahasiswa yang berprestasi. Kemudian tujuan yang terakhir adalah pelaksananya kerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mengembangkan ilmu keagamaan Islam berdasarkan nilai-nilai trilogi dan banyak kesadaran pesantren Nurul Jadid, kemandirian dan kewirausahaan, memiliki 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja, yaitu peningkatan kualitas dan daya saing lulusan agar terserap di dunia kerja dan berwirausaha. Sedangkan indikator kinerjanya adalah jumlah mahasiswa mengikuti 6 program MBKM Santri. Ini merupakan indikator tambahan tahun 2022 yang disesuaikan dengan keputusan Menteri kemarin, Menteri Pendidikan. Di 2022 kami memiliki indikator baru dengan sasaran baru juga kaitannya dengan pelaksanaan MBKM. Kemudian rumusan pengukuran indikator kinerja sasaran strategis. Nah, dalam pelaksanaan rencana strategis lembaga integrasi kurikuler Universitas Nurul Jadid diperlukan mekanisme pengukuran indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Rumusan pengukuran yang digunakan berisi berbagai informasi mengenai variabel, cara penanggung-jawab, dan sumber data indikator kinerja sasaran strategis. Adapun perumusan indikator kinerja sasaran strategis dapat dilihat pada tabel ini, Bro. Ini adalah rumusannya. Sasaran strategisnya adalah mengintegrasikan pendidikan dan pembelajaran tadi itu, Bro. Yang ini di tujuan pertama. Kemudian indikator kinerjanya ini. Kemudian metode pengukuran yang kami laksanakan adalah jumlah mahasiswa telah tersertifikasi keagamaan. Kemudian tujuan yang kedua adalah peningkatan kualitas dan daya saing lulusan agar terserap di dunia kerja dan berwirausaha. Ada 3 tadi, Bro. Jumlah mahasiswa sebagai anggota aktif Pomas dan Pomasi, jumlah mahasiswa Pomas Pomasi berprestasi. Kemudian kemudian metode pengukurannya adalah keanggotaan unit kemahasiswaan pondok pesantren Nurul Jadid, jumlah keanggotaan. Kemudian keterlibatan mahasiswa Pomas dan Pomasi dalam berbagai kegiatan akademik dan non akademik. Dan ini nggak masuk, Prof. Tujuan yang ketiga. Kemudian jumlah mahasiswa yang mengikuti 6 program MBKM Santri. Tadi itu indikator tambahan, kemudian keikutsertaan mahasiswa dalam program MBKM Santri. Prof, sementara itu yang untuk bab 2. Mungkin mohon tanggapannya, Bro. Ya, untuk bab 2, khususnya untuk tujuan dan indikator kayaknya sudah lebih spesifik ya. Oke, Bro. Sudah lebih spesifik. Cuma nanti itu tadi mengacu ke bagian pendahuluan dan nanti Renstra-nya Unuja mungkin akan mengalami penyesuaian, penyesuaian baik dari segi tujuan Renstra yang ditarik ke sini nanti supaya jangan istilahnya bersinggungan atau ini dengan fungsi lembaga lain. Kalau dilihat dari yang bab 2 ini tujuan dan indikatornya
Oke. Ini cukup jelas di sini misalnya keterlibatan mahasiswa, Pomas dan Pomasi dalam sebagai kegiatan akademik dan non akademik ya. Ini sudah jelas dan memang sudah sesuai dengan fungsi dari lembaga ini ya. Kemudian tadi cuman nilai-nilai keagamaan itu sertifikasi ya keagamaan itu Iya, Bro. itu ya itu istilahnya nanti kan ada uji ininya apakah bisa saja mungkin kalau menurut saya bisa saja namanya bukan sertifikasi keagamaan supaya lebih ya jangan salah tafsir Ya. mungkin bisa ya sertifikasi kompetensi keagamaan atau sertifikasi nilai-nilai keagamaan gitu kan karena agamanya kan sudah jelas agamanya sudah jelas jadi mungkin ya kompetensi keagamaan sejauh mana dia bisa menerapkan mungkin memenai menafsirkan memenai mengimplementasikan dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat dari nilai-nilai keagamaan itu. Nah, mungkin itu maksudnya gitu kan. Iya. Berarti uji sertifikasi kompetensi keagamaan, Prof. Iya, keagamaan. Jadi nanti baru kita tahu ini apa yang maksud kompetensi ya itu tadi mampu menerapkan nilai-nilai kejujuran, kebersihan gitu kan. Nah, itu sesuai dengan saya kira itu sesuai dengan trilogi tadi kepasantrenan, sesuai dengan Pancasila, sesuai dengan itu gitu kan wawasan kebangsaan tadi ya. Jadi ya ini bagus. Jadi seandainya semua universitas menerapkan ini ya kompetensi keagamaan khususnya untuk berbasis universitas yang berbasis atau pesantren dan universitas yang berbasis keagamaan Islam betul-betul memberi kesadaran beragama kompetensi agama seperti ini gitu kan nilai-nilai kebaikan kebajikan ya setelah kita beriman bertakwa dan melakukan nilai-nilai kebajikan itu sangat sesuai dengan ini ya pendidikan karakter dan juga revolusi mental ya yang dicanangkan oleh pemerintah sudah sinkron semua kalau ke situ begitu ya. Jadi bagus ini ya. Saya pernah juga sebenarnya masuk terlibat sebuah pengajian yang agak lebih radikal ya pada ini waktu mahasiswa dulu. Cuma saya ini istilahnya refleksi ini apa benar seperti ini kita harus menegakkan khilafah menegakkan itu saya waktu mahasiswa dulu itu sudah pernah terjebak tahun 1992 3 itu ini gitu kan jadi saya baca buku macam-macam terjemahan dari Timur Tengah baca buku ikut rupanya tidak seperti itu yang dimaksudkan ya. Jadi jadi kita berteriak-teriak dalam berkhilafah menerapkan ini menerapkan Al-Qur'an tetapi pemimpinnya sendiri yang mengajak itu sendiri dia tidak mampu menerapkan pada dirinya. Nah, itu tidak bagaimana? Sekarang ini dalam forum-forum sekarang ini forum-forum mahasiswa kan pernah juga saya diundang dan kemudian mengundang ada ustadz yang agak lebih vokal. Jadi saya sering istilahnya menetralisir bahwa bagaimana kita mau menegakkan sedangkan kita saja masih percaya terakhir ini masalah ijazah palsu ini ya. Oh ya. Bagaimana kita bisa percaya kepada ustadz, percaya kepada mereka yang membawa misi agama, sedangkan mereka masih lebih percaya hoak daripada berita yang ada buktinya.
ada ininya, lebih percaya ini, lebih percaya saya bilang kepada Bambang Tri, lebih percaya kepada Rocky Gerung yang sebenarnya tidak membawa kemaslahatan bagi saya, itu tidak membawa keselamatan. Nah, itu banyak di tempat saya bilang begitu. Oke. Jadi apa jadinya nanti kita kalau kita lebih percaya hoak daripada ini. Sedangkan di dalam ajaran ajaran Islam kita menebarkan fitnah itu, pernah saya baca juga bahwa menyebarkan fitnah itu seperti menebarkan bulu-bulu kemoceng itu, gitu kan. Sambil berjalan kita karena bagaimana kita bisa mengutip dosa-dosa kita itu, bulu kemoceng itu kembali yang sudah kita ini kan, makanya fitnah itu lebih kejam, ya. Nah, jadi apalagi misalnya seorang presiden kita yang saya lihat yang karakternya menurut saya itu sudah humble, sederhana, bagus, track record-nya dari dulu pun dilihat mulai waktu di Solo, dilihat itu juga ini istilahnya nggak ada yang begitu isu yang benar, hoak yang terbukti benar itu tidak ini. Nah, banyak di kalangan para ini beberapa ya, bukan ya, sebagian lah ada ustadz-ustadz di tempat saya ini justru lebih mempercayai berita-berita hoak daripada klarifikasi yang membawa bukti-bukti. Ya, ini kan bahaya. Nah, ini tadi agama yang disampaikan di dalam Renstra tadi dijadikan untuk politik. Nah, ini bahaya memang untuk bangsa ke depan. Saya waktu kuliah untuk guru-guru juga saya sampaikan, guru-guru kalau mempercayai hoak itu sudah sarjana, sudah S2, lebih mempercayai hoak daripada klarifikasi bukti ini. Itu bahaya sebilang kan, akan diajarkan kepada murid-muridnya sehingga ketahanan bangsa ini akan jadi lemah nanti. Jadi makanya kalau lembaga ini betul-betul bisa menerapkan pendidikan nilai-nilai kompetensi agama tadi, ya itu bagus. Jadi melahirkan sarjana-sarjana yang kritis melihat kebenaran. Ya, ini hal yang bisa membedakan ini yang benar, ini yang ada bukti-buktinya, ini yang hoak. Nah, ini jadi sehingga setiap universitas nanti memberikan sumbangan dalam memperbaiki bangsa kita, ya. Jadi ya bagus. Nanti ya yang seperti yang sampaikan tadi, kalau di tujuan dan di indikatornya itu sudah lebih kelihatan pada fungsi lembaga ini sendiri. Ya, kalau ada tanggapan mungkin dari timnya silakan. Oh, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin menanggapi. Pak Saida? Gimana Ya, Pak Saida? ya, bisa dilanjutkan, Pak. Oh, baik, siap. Ya, Kita lanjutkan Prof nggih. sambil Ya, menunggu silakan. nanti respon. Siap, siap. Baik, kita lanjutkan. Kita sudah masuk ke bab yang ketiga, yaitu arah kebijakan, strategi, dan target kinerja. Ini di sini kami paparkan terkait dengan arah kebijakan dan strategi Universitas Nurul Jadid di tahun 2018 hingga 2022. Dan di situ ada bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan kerjasama. Dan tujuan strategis ini kami masih memaparkan terkait dengan yang di Unja, Bro, yaitu menerapkan pola pembelajaran yang berorientasi pada ini semua milik Unja, dan arah kebijakan LIK ada di bawahnya. Kami sampaikan bahwa arah kebijakan dan strategi lembaga integrasi kurikuler mendukung 3 dari 5 agenda dan tujuan strategi Universitas Nurul Jadid, yaitu menerapkan pola pembelajaran berorientasi pada tercapainya profil lulusan sebagaimana telah ditetapkan oleh masing-masing kompetensi, yaitu ini Prof yang pertama. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan profesional dan mampu kepada masyarakat, yaitu ini. Dan yang ketiga, kemudian memperkuat mutu
mutualisme dan manfaat kerjasama sehingga ini. Jadi pada kebijakan pertama, kebijakan ketiga, dan kebijakan ke. Nah, adapun dari 3 kebijakan itu, membreakdown-nya menjadi yang pertama tadi menerapkan pola pembelajaran kami laksanakan dengan peningkatan kualitas pendidikan karakter dan pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan di pesantren. Kemudian menerapkan kurikulum keagamaan yang memberikan penguatan, pendalaman, dan pengayaan. Ini kami sebut juga dengan kurikuler. Penerapan kurikulum keagamaan, kami menyebutnya sebagai kurikulum keagamaan karena memang ini kurikulum yang terpisah dari kurikulum prodi. Nah, kurikulum keagamaan merupakan kurikulum yang menjadi nyambung antara kurikulum pesantren dengan kurikulum yang ada di masing-masing di lingkungan. Kemudian penguatan, pendalaman, dan pengayaan ini merupakan bagian dari kokurikuler tadi, jadi lembaga integrasi kokurikuler. Kemudian kemampuan dan kompetensi keagamaan, kami merujuk pada aturan pesantren yaitu Furudul Ainiyah, Aswajanatiyah, baca Al-Quran, dan pesantrenan. Kemudian internalisasi atau penguatan pendidikan literasi kelas awal melalui literasi digital, data, dan sosial menggunakan strategi pembelajaran efektif dan bermakna. Dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, terutama dalam mengintegrasikan model sistem pembelajaran online dan tatap muka melalui hybrid learning. Kemudian internalisasi kompetensi keagamaan pendidik, dalam hal ini dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan universitas, terutama kompetensi keagamaan Islam bidang furudul ainiyah, Aswajanatiyah, baca Al-Quran, dan pesantrenan. Kemudian penguatan kualitas penilaian hasil belajar, terutama melalui penguatan peran pendidik dalam penilaian pembelajaran mahasiswa, terutama proses penilaian dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Merupakan implementasi dari kebijakan yang ada dalam rencana strategi UNUGA. Kemudian yang kedua, memberikan pelayanan profesional dan pengabdian kepada masyarakat atau komunitas dampingan dengan ragam pendekatan aksi sosial dalam bentuk berbagai bentuk layanan, termasuk publikasi desimasi, produk siap pakai untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu kami implementasikan. Yang pertama adalah peningkatan kualitas kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan meningkatkan interaksi mahasiswa dan masyarakat bidang keagamaan. Jadi kami lebih pada bidang keagamaannya. Kemudian peningkatan fasilitas pelayanan keagamaan mahasiswa santri melalui program-program pemberdayaan dan pengembangan spiritualitas masyarakat berbasis wajah An-Nahdiyah. Kemudian penguatan peran komunitas pondok mahasiswa dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran keagamaan Islam untuk kemaslahatan masyarakat luas. Kemudian memanfaatkan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan mahasiswa dan pemuda lintas budaya dan lintas suku bangsa. Ini lebih pada mereka berperan langsung di masyarakat. Dan memperkuat mutualisme dan manfaat kerjasama sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan untuk kemajuan institusi. Yang pertama, kami ada 2, implementasinya melalui pengembangan kerjasama perguruan tinggi dengan lembaga keagamaan dan organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dengan mengembangkan kerjasama pengabdian kepada masyarakat yang strategis dan memfasilitasi mobilitas kolaborasi dosen mahasiswa. Kemudian penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa melalui potensi keagamaan Islam. Kemudian arah kebijakan dan strategi lembaga integrasi kurikuler adalah rumusan arah kebijakan strategi ini dan seterusnya, Prof. Kemudian yang pertama adalah menerapkan pola pembelajaran berorientasi pelaksanaan program integrasi kurikuler melalui penguatan, pendalaman, dan pengayaan bidang furudul ainiyah, Aswajanatiyah, baca Al-Quran, dan pesantren secara intens. Kemudian pelaksanaan kurikulum keagamaan sebagai acuan dalam menyusun perangkat pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal Universitas Nurul Jadid dan pesantren Nurul Jadid. Kemudian penerapan efektivitas dan efisiensi konsep belajar melalui pembelajaran jarak jauh dalam meningkatkan budaya literasi digital, data, dan sosial. Kemudian penerapan konsep ini pada implementasi, jadi sifatnya masih implementatif. Kemudian penerapan hybrid learning dalam pembelajaran keagamaan mahasiswa, terutama mahasiswa di luar lingkungan pesantren Nurul Jadid. Pelaksanaan sertifikasi keagamaan bagi mahasiswa dan tenaga pendidik bidang dan kependidikan bidang furudul ainiyah, Aswajanatiyah, baca Al-Quran, dan pesantrenan.
Kemudian pelaksanaan penilaian pembelajaran berbasis komputerisasi sebagai bagian dari konsep pembelajaran efektif dan efisien. Dan yang kedua, memberikan pelayanan profesional dan mengabdi pada masyarakat atau komunitas dampingan dengan ragam pendekatan. Yang kedua tadi, kami implementasikan dalam bentuk penerapan kegiatan berbasis pengabdian kepada masyarakat bidang keagamaan melalui kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat. Dan menerapkan pelayanan keagamaan mahasiswa santri melalui program-program budaya dan pengembangan spiritualitas masyarakat berbasis aswaja anahiyah. Kemudian pemanfaatan peran komunitas pondok mahasiswa dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran keagamaan Islam untuk kemaslahatan masyarakat. Dan yang ketiga adalah memperkuat mutualisme dan manfaat kerjasama sehingga dapat memberikan kontribusi signifikan untuk kemajuan institusi. Pertama, penerapan kerjasama perguruan tinggi dengan lembaga keagamaan dan organisasi sosial keagamaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan mengembangkan kerjasama melalui pola PKM strategis dan memfasilitasi mobilitas kolaborasi dosen mahasiswa. Pemanfaatan lembaga agama dan sosial tokoh tadi kurang lebih sama. Nah, ini adalah targetnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Agama serta Kementerian Agama. Saya ambilkan dari serta mendukung keterjemahan kebijakan pada level nasional. Kementerian Agama menerapkan 6 sudah dibahas di bab 2 tadi. Jadi acuannya dari kami juga mengambil dari ini yang di bab 2 tadi. Yang kami miliki 4, Prof. Ada 4. Yang pertama adalah indikator, kemudian baseline-nya, kemudian target. Dan semuanya ini, metrik ini sudah ada di rencana strategis Universitas Nurul Jadid. Yang pertama adalah mengintegrasikan karakteristik nilai-nilai pesantrenan dan keaswajaan dalam kurikulum sebagai distingsi keilmuan mahasiswa UNUJA. Indikatornya ada presentase mahasiswa yang memiliki sertifikasi pesantrenan dan keaswajaan. Baseline-nya di 2018 itu 0, Prof. Karena memang sebelumnya LIG ini kan lahir setelah penggabungan 3 institusi di Yayasan Nurul Jadid untuk menjadi Universitas Nurul Jadid. Jadi masih 0. Kemudian target capaiannya adalah 2019 20% dari jumlah mahasiswa. Kemudian 2020 25, 2021 50, dan 2022 ini 75. Sedangkan yang kedua adalah program strategi yang kedua adalah merancang pola pembinaan untuk meningkatkan hard skill dan soft skill. Indikatornya adalah jumlah mahasiswa sebagai anggota aktif pondok mahasiswa, pondok mahasiswi atau pemas-pemasi. Sebelumnya adalah 0. Kemudian di 2019 adalah 347, 2020 532, dan 2021 756, sementara di 2020 ini 1406. Kemudian program strategis berikutnya adalah merancang pola pembinaan untuk sama ini tiga-tiganya, Prof, ya. Hanya saja berbeda indikator. Indikatornya adalah jumlah mahasiswa pemas-pemasi berprestasi. Di baseline 2018 itu 0, kemudian 2019 5, 2020 7, 2021 10, dan 2022 adalah 12. Sedangkan untuk indikator jumlah mahasiswa yang mengikuti 6 program MBKM santri atau indikator tahun tambahan tahun 2022 di 2019 masih 0 karena baru berlaku di 2022. Jadi 2019, 2020 dan 2021 adalah 0, sedangkan di 2022 kami punya target 426 anggota jumlah mahasiswa yang mengikuti 6 program MBKM santri. Nah, berikutnya adalah penutup, Prof. Ya, kalau penutup tidak kami akan di sini mungkin, Prof, ya. Ini hanya menutup saja. Monggo kami silakan untuk menanggapi. Oke, tadi ada juga tentang ada pengabdian ya yang diarahkan untuk mengembangkan untuk penerapan nilai-nilai keagamaan ya. Keagamaan, okay. Benar. Oke, keagamaan. Ini nanti pendanaannya seperti apa? Apakah melalui lembaga penelitian dan pengabdian, atau dia berdiri sendiri? Melalui LP3M, Bro. Melalui LP3M ya. Oke, kalau begitu boleh ya. Jadi dia tidak istilahnya kita di sini hanya melakukan pengabdian yang berbasis penerapan nilai-nilai itu ya. Iya, betul, jadi nanti yang melalui LP3M ya.
Oke, itu tidak masalah, saya pikir sudah betul. Kemudian juga, cuman tenaganya ini tenaga dari lembaga kokurikuler ini dari kalangan dosen atau dari pegawai? Maksudnya di lembaganya, Prof? Ya, Lembaga dari tenaga kependidikan. tenaga Ada juga kependidikan. beberapa dari dosen, Prof. Dan yang dari dosen mungkin sebagai Oke, terutama kami yang di Pomas-Pomas, Prof. Ada beberapa yang dari dosen, Prof. ada beberapa dari dosen, berarti berkolaborasi ya. Oke. Oke, kemudian tadi juga penerapan tentang digital, Oke. peningkatan digital tadi itu yang mana ya? Sedigital dan ada beberapa yang saya lihat itu belum spesifik ke peranan dan peran dari lembaga ini. Mungkin di sini ya pelaksanaan kurikulum keagamaan sebagai acuan. Oke ya juga yang ini ya kurikulum Ini, keagamaan, kurikulum keagamaan itu ada kurikulumnya, sudah ada ininya. ada, Prof. Ada, Prof. Sudah ada ya. Iya, ada, Prof. Itu memang untuk kegiatan di sini ya. Oke, betul, Prof. Oh, sudah ada di ini, kurikulum itu. Nah, itu. Akan kami mencantumkan capaian pembelajarannya. Kemudian penerapan efektivitas dan efisiensi konsep pembelajaran jarak jauh dalam meningkatkan literasi digital, data, dan sosial. Ini yang ini dimaksudkan di lembaga ini ya. Misalnya dalam pelaksanaan pendidikan kokurikuler ini kan. Oke. Betul. Ya. Kami biasa menyebutkan dengan pembinaan, Bro. Pembinaan keagamaan. Pembinaan keagamaan. Ya. Jadi ini kan saya pikir nanti penerapan efektivitas dan efisiensi nanti termasuk di luar dari lembaga ini. Jadi ini terfokus ke sini, gitu kan? Iya. Oke. Karena nanti di LP di lembaga penjaminan mutu, mungkin mereka juga melihat tentang efektivitas ya efisiensi secara keseluruhan. Tapi di sini khusus untuk di sini ya. Iya. Khusus untuk lembaga ini dalam penyelenggaraan pendidikan ini tadi pendidikan keagamaan. Oke. Kemudian penerapan konsep hybrid learning bagi dalam penerapan pegang. Ini sudah ini sudah betul, sudah lebih dibunyikan di situ. Pelaksanaan sertifikasi keagamaan. Ini masih muncul lagi, Bro. Ya, tadi yang bagi mahasiswa dan tenaga pendidik dan pendidikan di bidang ya. Jadi nanti disesuaikan untuk yang 4 tahun yang akan datang. Bro. Oke. Kemudian tadi yang ada angka-angka itu, misalnya capaian persentase mahasiswa yang memiliki sertifikasi kepesantrenan dan kewajaan. Ya. Ini berbeda dengan sertifikasi keagamaan tadi, kompetensi keagamaan. Ini bagian dari sertifikasi kompetensi keagamaan, Prof. Karena kan sertifikasi kompetensi keagamaan kami itu kan meliputi 4 bidang. Iya. Urdu lainnya, baca Al-Quran, terus kemudian kepesantrenan dan keaswajaan. Oke. Bagian 2019 ini 20% dari berapa orang itu? Di seluruh mahasiswa, Prof. Seluruh mahasiswa. Jadi mungkin di lampirannya juga bisa biasanya kalau persentasenya disampaikan di sini, di lampiran diperlukan data yang lebih otentik. Misalnya dari berapa orang jumlah mahasiswanya yang mendapat itu, gitu kan? Nah, itu di sini lah dirangkumkan menjadi 20%. Tidak disebutkan berapa jumlahnya, berapa jumlah mahasiswanya, tapi di lampiran itu. Di lampirannya, Prof. Ya. Kemudian atau mungkin di renov, Prof. Di renov mungkin, Prof.
Direnov ya. Mungkin direnov nggih? Direnov ya, direnov ya, direnov ya juga. Direnov itu Oh nggih. kalau direnov kita memunculkan untuk dalam 1 tahun ya, dalam 1 Nggih, tahun. dalam 1 tahun. Misalnya Di 2019 saja, Prof. Ya, 2019. Kemudian renov itu dia bicara tentang ke depannya ya. Oke, betul. Nah, kalau Renstra kita bicara juga evaluasi ya, evaluasi ke Oh belakang iya. dan Iya. rencana kita ke depan. Nah, itu Renstra. Kalau renov kita bicara bagaimana penerapannya ke depan setahun yang akan datang. Kemudian ini misalnya 2023 nanti kegiatan misalnya ini mengintegrasikan karakteristik nilai-nilai kepesantrenan dan ini. Nah, itu kegiatannya apa-apa saja. Setahun pertama misalnya ada 2 kegiatan. Salah satunya ini sertifikasi ya. Salah satunya sertifikasi, berapa orang yang akan disertifikasi, pelatihan tentang kepesantren ini, berapa orang targetnya 2023 yang akan mengikuti, kemudian langkah-langkah kegiatannya. Jadi kita bicara ke depannya kalau di renov. Ya, atau renovnya memang sudah dirancang juga ya? Yang 2023 belum, Prof. Kami masih nunggu yang Renstra. Ya, Belum. jadi nanti ini dirancang nanti mungkin Siap, Prof. Siap, nggih. Sini kita secara bersama-sama. Ya, mungkin itu secara keseluruhan arahnya sudah kelihatan ya, nanti untuk ditransform ke Renstra berikutnya disesuaikan dengan Renstra Unuja yang baru ya. Ya, Prof. Ya, lebih spesifik dari fungsi dari lembaga ini tadi, ya, fungsi dari lembaga ini. Nah, baik itu dari segi pendidikannya maupun dari segi penelitian, pengabdian, dia lebih spesifik ke lembaga ini, ya, lebih spesifik ke lembaga ini. Jadi dia tidak mengambil peran dari lembaga lain, tetapi memperkuat visi, misi, dan tujuan dari universitas. Jadi diambil dari misi, tujuan universitas yang dituangkan di dalam lembaga ini ya, lembaga kokurikuler ini. Ya, mungkin itu tanggapan dari saya. Mungkin ada kalau timnya mau menambah atau menjelaskan, ya silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, menambahkan, dipersilakan. Pak Saiza? Ya, silakan, Pak. Yang lain silakan kalau ingin berikan pandangan. Ngapunten Prof. Hadi. Ya, ada. Halo? Prof. Ada ya? Hadi, saya mau tanya. Silakan. Saya harusnya sih kemarin. Saya kepegawaian toh. Ya. Kebetulan memang belum ada rencananya, belum digerakin. Kalian nih kan Renstra yang Unuja sekarang sudah masa-masa akhir dan sekarang sudah dibikin. Nah, kebetulan kan Renstra Universitas itu sedang dibikin, kami juga membuat Renstra SDM itu. Yang ingin saya tanyakan itu, boleh nggak langsung mengacu ke RIP sementara karena Renstra kita belum ada. Yang saya susun itu Renstra SDM 2022-2023. Itu Prof yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Ya, mengacunya ke RIP ya. RIP berarti RIP mulai tahun berapa sampai ke tahun berapa? Kalau RIP itu kalau nggak salah 2018-2042. 2018 ke 2042. Ya, ya boleh mengacu ke RIP.
nanti kalau sudah keluar Renstra-nya dari Unuja, ya itu Renstra ini tinggal disesuaikan. Saya pikir Renstra Unuja kemarin juga sekitar mungkin 50-70%, pikir masih akan Relevan. relevan untuk yang tahun, karena perubahan kementerian dari kementerian itu tidak secara total merubah, tetapi sekitar 30% mungkin merubah hal yang disesuaikan. Jadi nanti kalau dari RIP dibuat dulu disesuaikan dari RIP yang ada, dari Renstra Unuja yang ada ditarik ke dalam Renstra ini. Nanti apabila Renstra Unujanya sudah final, kita tinggal melihat bagian-bagian mana yang belum tugas dari lembaga ini, bagian-bagian mana yang belum mencakupi dari Renstra Unuja, ya, yang akan diperankan oleh lembaga ini. Saya kira begitu nanti Pak Asari. Siap, siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ya, bisa dilanjutkan Pak Wali. Kalau masih ada yang mungkin yang lain ada menanggapi timnya, ya, atau juga dari yang itu serta lain, silakan. Pak Cus, masih ada yang perlu disampaikan? Ya. Kalau di paparan untuk Renstra League sudah selesai Pak Saidah, hanya saja saya mungkin sampaikan ke Prof. Hadi bahwa tadi Prof. Hadi sempat sampaikan bahwa adalah semacam matrik gitu ya, antara untuk menyambungkan visi misi institusi dengan visi misi lembaga. Mohon maaf Prof, itu tidak kami lakukan, tapi lebih kepada narasi kalau kami di sini. Ya, narasi ya boleh. Nah, kalau itu nggak apa-apa Prof nggih? Nggak apa-apa. Yang jelas maksudnya begini ya. Jadi yang jelas misalnya lembaga co-curricular ini itu lebih membawa visi, misi dan tujuan universitas yang mana, begitu kan? Jadi sesuai dengan misalnya kemarin dari segi kepegawaian dia tentang tata kelola, karena dia ada di jaminan mutu dan apa kemarin tata kelola, kemudian jadi ada misi dan tujuan universitas yang kita tarik ke dalam ini. Nah, itu pentingnya. Mau dibuat matriknya atau tidak itu tergantung kebutuhan ya, karena seperti yang saya beri contoh kemarin beberapa Renstra ada yang bikin pakai matrik, ada juga yang tidak begitu ya. Itu tergantung dari gaya masing-masing gitu kan. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Mungkin dari Perpus mungkin Bu Herlina. Oh iya, perlu juga itu Pak dari perpustakaan. Apakah kehadiran mahasiswa Pomas dengan yang mahasiswa luar itu beda nggak ya? Kan seharusnya yang sering membaca itu Pomas karena dilarang membawa HP ya Bu Amalia ya. Betul. Apa itu sudah dihitung Ibu Amalia? Yang mana itu Pak Ci? Perbedaan antara kehadiran mahasiswa yang Pomas dengan yang mahasiswa yang tinggal di luar. Belum ya? Oh, belum sampai ke sana kami menghitungnya, Pak. Oh Cuma ya, tapi itu menarik saja. karena di Pomas kan dilarang membawa telepon genggam ya. Bayangan saya mereka akan lebih rajin membaca buku, itu asumsi enggak ya Bu, belum ya? Belum. Itu masuk tantangannya Perpus nanti Pak Ci, di SWOT-nya Perpus itu. Oh iya, betul ya. Saya catat Pak Cus itu. Kalau sudah ada data terkait dengan jumlah mahasiswa yang bolak-balik atau sering masuk ke Perpus dan membaca, mungkin itu bisa jadi bahan kami untuk melakukan indeksasi kesalahan sosial Pak Saidah. Oh, masuk kesalahan sosial, menarik. Tapi ujung-ujungnya kembali ke PDSI lagi Pak itu. Udah siap-siap itu. Bu
Erlina mungkin ada yang mau ditanyakan ke Prof. Hadi. Saya besok aja dah, saya rangkum sekalian pas di sesi saja Pak. Jadi Ya perpustakaannya Pak besok, Hadianto, Pak. Ya, ya. perlu disampaikan Bu Amalia, Kepala Perpustakaan, Ya, ya. karena yang menjaga ruh dari universitas itu adalah perpustakaan. Kalau detak jantung perpustakaan itu lemah karena warganya malas membaca buku, saya pikir memang setiap satuan kerja sudah berpikir ulang Pak Hadianto. Sebab gawai itu telah merampas waktu kita untuk membaca Pak. Ya, ya. Saya tidak tahu di Jambi gimana Pak. Ya, itu ya fenomena semua ya, semua. Itu dengan Ya, tidak hanya di kita, di luar negeri pun begitu juga. Nah, sekarang ini makanya dari kemarin dari Singapura, dari digitalnya persatuan teknologi artificial intelligence-nya APARA Singapura itu mereka justru mengambil ini sebagai tantangan bagaimana yang mereka suka gaming, bagaimana kita membuat pembelajaran seperti gaming ya, seperti games. Itu pertama. Kedua, mereka suka menggunakan gawai ini, bagaimana dipadukan buku ya elektronik dipadukan dengan penjelasan dengan video, dengan tag dan ini. Ini yang mereka ini. Jadi karena ini sudah nggak bisa dihalangi seperti yang disampaikan juga beberapa narasumber kemarin di online Singapura. Ini kita tidak bisa menghalangi, mencegah karena ternyata setelah mereka lulus SMA, lulus sarjana, kemampuan mereka menggunakan teknologi aplikasi ternyata itu dibutuhkan gitu ya. Nah, sekarang ini bagaimana memadukan itu? Nah, itu yang menjadi tantangan ya kita bersama untuk ini ya, seperti sempat juga saya singgung kemarin, ada beberapa sekolah di luar negeri itu membebaskan menggunakan HP, akan tetapi tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang di luar izin lingkungan sekolah itu. Jadi itu orang IT lah bagaimana cara memikirkan itu. Jadi itu justru menjadi tantangan ya, tantangan ke depan untuk kita bersama. Ya mungkin ya begitulah Pak Sahidah yang harus kita pikirkan bersama. Ya, terima kasih Pak Hadi. Silakan sebelum 5 menit terakhir kita akan mengakhiri pertemuan ini. Ya Pak Hadi, meskipun bahan bacaan kita itu mudah, murah sekarang karena PDF itu sudah tidak bisa dikendalikan, Ya. tapi justru tidak membaca Pak kalau menggunakan gawai. Iya betul. Pak, notifikasi dan distraksinya itu kuat Pak. Iya ya. Ya. Saya selalu ini. Saya pun kalau membaca buku itu saya download itu pasti saya print. Saya print nggak bisa ini apa mereview semuanya saya print ini semua. Ini saya print semua dari PDF-nya. Biarlah saya menghabiskan kertas daripada membaca sebenarnya melalui laptop ataupun melalui HP karena memang betul radiasinya tinggi setelah terlalu lama di komputer dan di HP kabur kan kabur kita melihat orang itu kan melihat istri yang tadinya cantik rupanya sudah nggak cantik lagi kok kamu jelek sekali sekarang nih kan padahal kenapa karena udah kelamaan melihat HP kan. Jadi harus kalau membaca dengan ini dari print out ini lebih meresap dia. Lebih meresap dia begitu. Ya, terima kasih Pak Hadi. Ya. Oke, silakan Pak Furkon. Sebelum detik-detik akhir mungkin ada beberapa hal yang disampaikan termasuk nanti kita foto bersama Pak secara daring apa ya. Dipersilakan Pak Furkon.
Oke, makasih Pak Syahidah. Alhamdulillah untuk sesi hari ini tuntas untuk pemaparan dari Lembaga Integrasi Kurikuler. Insya Allah besok PDSI, Pusat Data Sistem Informasi Pak Dianto yang lebih mengawal dalam bagaimana mutu sistem informasi kita, kemudian data-data yang ada di Unja. Nah, harapannya nanti bisa kita bedah secara bersama. Kalau lembaga ini, amin Pak Syahidah, gitu ya, mencari data baik begitu. Oke, mohon izin Bapak Ibu untuk mendokumentasikan sesi terakhir. Monggo bisa menghidupkan video masing-masing. Pak Akmal, Pak bersama-sama mendokumentasikan kegiatan hari ini. Pak Nidom bisa membantu untuk ini. Pak Nidom pakai ini ya, biar saya saja. Monggo kita hitung Bapak Ibu untuk sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Berbeda dengan yang semangat. Oke. Kita hitung 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk mendokumentasikan sesi pada hari ini. Insya Allah besok kita akan mulai di jam yang sama, jam 9 sampai jam 11 dengan lembaga yang berbeda, yaitu adalah Pusat Data Sistem Informasi Universitas Nurjadid. Saya kira demikian Pak Hadianto. Terima kasih banyak pendampingannya. Ada rekan-rekan lain, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Bersama. Lancar Pak Cus? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Jasri.